Assalamualaikum. Masuk, nggak dikunci. Oke. Yo, halo anak tetangga. Udah lama nih kita tidak bikin podcast lagi. Niatnya kan seminggu sekali kan. Ternyata cukup sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk tag vokal. Udah tag vokal, ngeditnya ragu-ragu ya kan. Anjir. Oke, kita bahas yang aman aja deh. Bahas magang nih. Woi. Magang. Dulu namanya apa sih? Dulu tuh ada nama resmi dari sekolah Prakrin. Oh, Prakrin. Prakrin, praktek Kerja industri. Yoi, dulu zaman-zaman nyokap bokap kita mungkin PKL. Oh iya, dulu jadi gua sama Rahman kan di SMK. Jadi mau wajib kita pada kelas 2 buat Prakrin, magang tadi itulah ya. Uniknya di sekolahan gua karena sekolahan itu baru dikit angkatannya. Jadi daya tampung perusahaan masih dikit buat sekolahan kita. Diharuskan jadi kalau punya channel atau mau cari sendiri boleh. Tahu emang ada beberapa yang disediain dari sekolah, tapi kan biasanya nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Yoi. Nah, yang terus masuk ke tahap pertama nih. Tahap pencarian kerja. Kita udah kayak ngelamar kerja ya. Iya, bener. Ngeplay pakai surat dari sekolah buat Prakrin. Terus yang paling ngehe adalah kita waktu itu sekolah lagi direnov. Oh iya, Kita jadi masuk ke siang. Masuk ke siang. Dari rumah berangkat sekolah, rapi segala macem. Terus kita kumpul di satu titik. Iya, gue ingat. Kita cuma ngumpul nih, sharing. Lu udah dapet ini belum tempat buat magang gitu? Yoi. Di kantor mana gitu? Gue ikutan dong. Nah, ternyata kan belum banyak yang dapet. Akhirnya kan kita cuma ngumpul doang. Terus ada satu waktu ya kita akhirnya jalan tuh. Jalan ya dari beberapa lokasi kantor yang udah kita tahu nih, yang kita udah kontak sebelumnya, kita jalan tuh. Awalnya masih idealis juga kan. Kita nih anak jurusan teknik komputer jaringan. Oh iya. Harus magang di tempat yang jaringan dong. Harus networking banget kalau kita tuh kan. Ngoprek-ngoprek komputer, ngubah-ngubah jaringan. Pengennya kayak gitu dah pokoknya. Tapi kan angan-angan doang. Yoi. Kenyataan tidak seperti itu, man. Di perusahaan anak magang tidak dibutuhkan. Kami butuh pekerja sesungguhnya. Iya. Magang dibayar juga, kerja nggak bisa kerja nanggung ya kan. Makanya kan, aduh kentang gitu. Akhirnya awal-awal kan tadi kita bener tuh nyari. Ujung-ujungnya datang kumpul ngerujak. Iya. Anjir. Datang kumpul ngepes. Anjir. Iya lo, kira-kira aja di tahun segitu kan hiburan kita kan belum main game mobile kayak zaman sekarang. Iya. Makanya kalau ada teman kita yang punya gear bagus, ya udah diinstal aja game bola kan. Yoi. Kita tinggal ngumpul. Perkara nyari PKL mah belakangan. Nanti ngumpul dulu. Orang tua taunya kita berangkat ke sekolah. Nah, sampai di suatu saat kita semua dihukum, disetrap. Gara-gara gue ngetup tuh. Kalian kenapa pada nggak masuk gitu kan? Lu kan yang kita baris. Oh iya. Baris terus tanya. Terus siang lagi main gila. Iya. Alasannya nyari PKL anjir. Sekelas nggak masuk, alasannya nyari PKL. Gila. Kita masuk siang. Jadwal belajar tuh kan jam 1. Nah nih jam 1:30 lah gitu. Belum ada orang di kelas. Nggak ada yang datang. Sekelas nggak masuk gara-gara nyari PKL itu udah alasan paling bodoh sih. Tapi paling kompak. Paling kompak, makanya gitu. Fuck solidarity lah kalau gue bilang kalau lo belum pernah ngelakuin kayak gitu kan. Yoi. Karena kan lo bakal tahu perasaan temen lo yang belum dapat tempat PKL. Kita bener-bener sekelas gitu. Udah gitu sama-sama idealis, pengen cari tempat kerja, tempat PKL yang sesuai kan. Berujung di kita PKL di perusahaan yang sama. Ada berapa kelompok sih? Berapa kelompok di perusahaan itu? Kita tuh di Kuningan lah, di Kuningan gitu, salah satu kantor. Akhirnya kita dapat di situ dan ya lumayan lah dari kelasan kita tuh di situ ada sekitar berapa ya? 2 kelompok. 2 kelompok 8 orang ya. Nih yang paling ngehe gini, gue kan anaknya ceritanya mau kritis nih. Masuk ya kan. Set, kerjanya apa nih gitu ya kan. Anjay. Terus disuruh kan. Nih masukin data pensiunan. Data entry. Inputer. Lu rasain tuh. Terus gini, gue ngomong gini kan. Iya sih kak, agak gak nyambung sih ya sama jurusan kita. Emang jurusan kamu apa? Teknik komputer jaringan. Ya sama lah itu komputer juga. Input data kan di komputer. Bajingan. Siapa bilang komputer juga. Emang lu kira kalkulator bukan komputer? Iya makanya anjir.
seminggu masuk, datang jam 9. Anjay. Tapi kan logis. Gue tahu alasannya karena kan macet. Transjakarta penuh. Iya. Jadi gimana Sat konyolnya waktu itu biar lu bisa naik bis? Oh, jadi pertama kan gue naik di halte Duren 3 nih. Harusnya kan ke arah Kuningan kan? Harusnya ke arah Kuningan nih. Dong. Gue naik ke Ragunan dulu. Gila. Biar dapat tempat duduk. Daripada diri ya. Jadi ke Ragunan dulu nih. Ragunan. Dan bodohnya adalah Ragunan kan halte terakhir kan. Harusnya kan turun semua. Nah, pintu masuknya beda nih. Iya. Ya gue bayar lagi akhirnya. Lama aja. Itu busnya masih cash loh. Terus yang sialannya juga gara-gara kita anak sekolah, kalau jam-jam pulang kerja susah dapat bis. Karena kan kita bayar inian sekolah anak sekolahan kan? Iya. Nah itu abis ada waktu itu kenaikan tarif gitu. Banyak yang skeptis nih si naik bis itu, kondektur bis ya sekaligus supirnya sih. Tapi kalau naik itu biasanya mereka agak ngeri sendiri, takutnya dibayar kurang gitu. Iya. Makanya agak susahnya kita mau pulang waktu itu gitu. Jarang ada yang mau berhenti kan. Akhirnya sampai jalan duit, bang, bayar 2.000 bang, bayar 2.000 gitu anjir. Biar pada mau. Gila ya, sampai kita yang segitu butuhnya. Iya. Gila ya. Makanya gue lumayan tuh dari Kuningan jalan ke Mampang. Anjay. Dari Mampang baru naik bis. Udah setengah jalan anjir. Berapa kilo tuh anjir? Iya. Buset. Bangsat. Oh iya nih pas di zaman-zaman PKL kita waktu itu magang itu kan kita di satu kantor itu ditempatin lah nih kita di lantai 17. Yoi. Tinggi kan men. Tinggi dong. Lantai 17. Harus naik lift. Ada satu kejadian lah tuh sore-sore udah menjelang pulang. Sore-sore udah menjelang pulang, orang-orang udah siap-siap dan kita kan belum karena emang belum waktunya kita pulang. Ada goyang-goyang gitu kan. Goyang-goyang lampu kedip-kedip gitu, udah kayak di scene-scene horor gitu. Gue lanjutin ini kan sebagaimana inputer gitu. Ngelanjutin pekerjaan ya. Lanjutin pekerjaan dengan chill gitu. Tapi orang-orang mulai panik goyang-goyang kan. Ternyata gempa bumi di Jakarta. Dan gue segitu chill. Jadi entah kenapa gue gak mikirin keluar lewat fire exit gitu kan. Ini gue malah ya udah tar dulu. Gue belum input data. Tapi gue paling sebel tau input data waktu itu. Kayak ada sistem ini ya, target gitu ya. Oke, lanjut ke tadi gempa tuh. Iya. Turun nih kita buru-buru abis itu kan. Turun dari lantai 17 naik tangga set. Gue rapi tuh cuy. Udah bawa tas. Oh iya. Lu bawa tas gak? Gue udah bawa tas. Kita udah bawa tas semua. Udah kayak kronologi jam 3 jam 4 lah ya. Udah turun semua set. Ini ide brilian gue sih kayaknya waktu itu dah. Kenapa? Gempa nih kan. Kan harusnya udah kelar jam 4 baik lagi dong. Iya, kan? naik lagi. Gue bilang enggak usah udah kita pulang aja kan, bilang aja gempa. Oh iya. Karena udah pada rapi kan. Ada musibah jadi pulang cepat. Iya. Nah, terus kejadiannya ada tuh teman kita namanya gempa. Anjir. Dia panik nih. Ya kan udah jemput sama ayahnya juga. Ayahnya enggak ada kabar kan. Tahu-taunya ayah datang. Terus gini, ayah bego." Gila. Ingat banget tuh gue. Kenapa dia dulu ngatain ayah bego ya? Iya. Kenapa enggak ayah jahat? Iya. Anjir. Nah, berlanjut tuh kita kan harusnya kontraknya 3 bulan. Kita cuma dipakai 2 bulan. Ya kan? Enggak, cuma 1 bulan 2 minggu. Jadi tuh semua orang wajib 3 bulan di durasi PKL itu. Nah, kelompok gue PKL cuman sebulan lebih. Sisanya ngepes. kursus. Nah, harusnya kan yang nggak dapat durasi penuh disuruh ke sekolahan datang tetap kan. Iya. Nah, kita bilangnya namanya jago kan ahli negosiasi. Iya. Oke bu, nggak apa-apa. Kita nggak 3 bulan. Ini sama kantor nih. Iya. Tapi tolong di surat tulisnya 3 bulan. Setelah itu kita nganggur 1,5 bulan nggak ngapa-ngapain. Dan itu masalahnya sebenarnya karena dari kantor yang tempat kita magang itu, karena mungkin udah nggak butuh anak PKL, anak magang kali. Nggak tahu kita mau diganti aja gara-gara kita nggak becus kerjanya. Iya, mungkin gitu. Kita baru paham sekarang gitu ya. Iya. Kita kayak nggak cocok nih ngerjain input gitu kan. Makanya kita di-cut gitu kan. Sebenarnya itu emang ide dari kantor sana juga. Jadi kita nggak dapat full 3 bulan. Makanya mereka menyetujui gitu kalau kita dapat surat 3 bulan. Dapat surat surat magang tuh 3 bulan. Itu kan syarat kelulusan waktu itu. Iya. Nah, terus kalau teman-teman sekelas kita nanya nih, "Lu kenapa kok cuman sebulan lebih gitu?" Gue bikin drama ya kan. Iya nih, soalnya kita semua dikeluarin.
kan gempa ya kan. Iya. Opang nggak sengaja bawa laptop kantor ke rumah. Anjir, mau cabut. Padahal itu rekayasa gua. Anjir. Bohong. Dan anak-anak kelasan tuh pada percaya Percaya kan? dong. Wah gila lu Pang lu, Parah gila lu, Pang, udah gitu. sakit lu Pang lu. Buat apaan? Buat beli Ganas Turi. Itu Anjir. parah sih gua. Anjir. Dulu gampang banget bikin hoax sih. Iya makanya, dan segitu percayanya orang ya kan, langsung Makanya. percaya. Gila. Dah, itu kan udah kita magang tuh. Kita harus ceritain dunia di dalamnya nih. Dunia di dalam magangnya. Kita tuh magang nggak cuman di sekolah yang sama. Iya. Ada beberapa sekolahan. Oh iya. Nah, si pas yoga ini keluar kan, yoga keluar masuk lagi tuh anak baru. Yang lu inget berapa orang? 4 apa 5 orang Gitu. kali ya. Pokoknya gue inget namanya Ike. Siapa lagi lu inget? Pokoknya ada Ike, satu orang nih cewek, ada cewek lagi gendut pakai kerudungan, 2 lagi cowok ada kalau nggak salah. Dan yang cowok itu yang 2 gue kenal sih orangnya gitu. Nah, si Ike ini punya kebiasaan unik. Dia suka nyubitin ketek orang, cuy. Anjir. Gue denger dia cerita Segitu gini. anehnya, anjir. Dia cerita gini. Dia naik bis, konektornya pakai lengan buntung. Kelihatan dong keteknya. Iya. Dia gemes sama ketek kondektur, cuy. Sialan, dia Ya duduk di Allah. belakang. Makanya Ngapain? kayak gue udah gemes-gemes gitu ngomongnya. Ya Allah. Gila. Ike. Oh dia menemukan kenikmatan gitu kali ya. Yoi. Mungkin gue mencita-citakan ketek punya si abang-abang kali ini kan. Makanya. Agak ada daki-dakinya minggir gitu. Makanya. Punya gue nggak ada. Agak-agak basah-basah dikit. Yang lu inget dari anak PKL itu apa? Kalau dari anak PKL justru tukang-tukangan nih. Gimana Waktu itu tuh? kita lagi istirahat nih makan siang di bawah gitu kan. Oh iya. Kita lagi istirahat makan siang Di tempat warung. di warung. Nah, selesai makan tuh biasa ada yang ngebul, ada yang kita masih ngobrol gitu. Ada pedagang nih lewat, misterius banget. Dia misterius gitu. Terus nawarin, dia bawa baju inian, kaos polos warna putih gitu. Terus bawa koran juga. Nih mau ngapain? Mau gelar dagangan gitu kan? Yoi. Jual kaos polos gitu. Ternyata enggak. Dia bikin keajaiban. Inovasi. Bikin sulap, inovasi. Yang orang-orang waktu itu ngelakuin hal tersebut tuh pakai biaya mahal gitu, harus pokoknya lu harus punya waktu banyak, punya modal yang gede gitu ya. Nah, ini dia pakai cara yang paling sederhana gitu. Jadi dia jualan nih bilang, "Dek, mau ini gak punya baju keren gak?" gitu. Yoi. Pengen dong gue kan. Baju nih baju gambarnya lu bisa bikin semau-mau lu gitu. Yoi. Terus akhirnya dia inian dong memperagakan gitu. Dia keluarin mendemonstrasikan. Jadi nih ada satu senjatanya dia nih, putih gitu, kental gitu. Dia menamakannya. Menamakannya inian minyak sablon sakti. Pada saat itu belum ada tuh sablon-sablon satuan. Iya makanya, nah itu kan juga aneh bagi kita gitu. Kenapa nih orang bisa gitu? Iya kan? Dengan minyak sablon itu yang warna putih kental itu kan mendemonstrasikan lah, dia bawa koran, bawa gambar. Ini waktu itu ada artis di koran, biasalah kalau di headline koran gitu kan. Iya. Terus si Minyak sablon ini. si minyak sablon ini dioles tuh ke koran. gambarnya itu, ke gambar yang mau kita jadi buat objek nanti diaplikasiin ke bahan. Baju polos ya. Diolesin minyaknya gitu, minyaknya udah rata, ditempel nih ke baju polos itu. Ke baju polos itu. Jadi setelah udah ditempel gitu, kita gosok-gosok nih. Pakai sendok. Pakai sendok, men. Luar biasa. Gila. Kan? Maksudnya kok dia bisa tahu gitu Lu ya? bayangin pada tahun itu ada sablon portable. Emang sebenarnya nih agak scientific gitu sih. Dia emang kayak memang saintis gitu. Dia tahu kalau sendok tuh materialnya emang konduktor. Iya, Gitu bisa kan. mengantar panas ya. Bisa menghantar panas. Terus habis itu digosok-gosok nih sendok sama dia ke baju kan. Ke bajunya itu digosok-gosok. Nggak lama itu, bener-bener nggak lama lah. Lebih lama lu masak nasi lah pokoknya gitu. Iya. Terus walalai kan. Pindah Jadi dong. gitu. Dari Pindah. koran ke baju. Jadi objek gambar yang tadi itu pindah ke baju bener-bener. Yoi. Gila dan sempurna, bener-bener yang bagus gitu. Perfect gitu ya. Perfect. Zaman sekarang tuh kayak transfer paper gitu kan. Transfer paper. Kita ngeprint di komputer, kita tempel, kita press, kita angkat kertasnya jadi di baju Iya, kan. Dan gak nyisahin tinta lah ya. Iya. Proses rapi gitu. Gila lu bang, sakti banget. Gue langsung memuja dia waktu itu tuh. Pada saat Gila, itu dengan bodohnya kita menganggap dia hebat. Wah gila nih, wah mantep nih penemuan gila, baru sakti. nih gitu kan. Dan ada yang beli 2 orang dari kelompok kita itu.